Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesuai dirahmati Allah SWT. Kita sapanya bersama Dr. Sidul Akbar. Saya istimewa hari ini duduk ngobrolnya Dr. Sidul Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Dok. Alhamdulillah. Kabar, Dok, nih? Luar biasa. Ini meja kita ajaib hari ini. Oh iya, nanti bakal seperti ini meja kita. Oh gitu ya? Insya Allah. Ini isinya ada macam-macam ini? Macam-macam, Ustaz. Ini ada yang pertama ada rutop ya. Ini Masya Allah ya, salah satu makanan kegemarannya Nabi. Kemudian ada kurma ajwa juga. Dan ada makanan kegemarannya perut kita, Ustaz. Tempe. Tempe. Dan ada 3 jenis rimpang atau rempah yang ada kunyit, ada jahe, ada serai yang subhanallah luar biasa banget manfaatnya. Nanti kita akan jelaskan insya Allah. Dan ada coklat juga, dan ada garam, ada madu, dan ini ada salah satu produk terbaiknya Allah, yaitu susu kambing. Susu kambing. Luar biasa. Hari ini kita ternyata bersama Dr. Sidul Akbar dibawakan banyak makanan. Nah, karena saya nggak ngerti ngeramu, maka saya bawain kitab. Saya bawakan kitab nih, jadi supaya siapa tahu di kitabnya ada ya kan? Bicara ini semua nih. Kayaknya ada. Kita seimbangkan itu. Ya, pagi-pagi alhamdulillah kita sudah dikasih ramuan juga nih sama Dr. Sidul Akbar nih. Ini ide baru ya? Ini baru ketemu tadi pagi. Isinya tuh apa, kopi ya, kopi. Kemudian kalau selama ini kan orang minum susunya, minum kopi kan kopi pakai susu atau kopi susu gitu kan. Kalau sekarang susunya kita pakai susu kambing, Ustaz. Masya Allah. Jadi kemudian pemanisnya kita pakai madu. Jadi ini minuman yang sangat luar biasa. Kopi, susu kambing madu. Sama. Nah, kita cobain dulu. Kita coba, Ustaz. Bismillah. Bismillah. Ini menarik ini, Pak. Ide kafe berikutnya. Ide kafe berikutnya. Dan susah dijelaskan dengan kata-kata. Waduh. Kalau bahasa kita mah speechless katanya. Speechless. Masya Allah, alhamdulillah. Kita memang mau bicara tentang kesehatan ya, Dok ya. Insya Allah. Kesehatan, tapi kita ingin bicara yang komprehensif, yang lengkap tentang kesehatan. Karena Islam juga bicara kesehatan. Bukti paling gampang kan Quran sendiri bicara tentang Nabi Ibrahim. Betul. Nabi Ibrahim saja ketika sekelas Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi itu saja beliau di antara kalimat yang beliau sampaikan itu ternyata ada juga bicara tentang masalah kesehatan. Gitu. Tentang tema faida maridtu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkanku. Itu kan rangkaian dari kalimat. Tetap kalimat pertamanya adalah hidayah. Penciptaan dan hidayah. Alladzi khalaqani wa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Jadi artinya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga membicarakan di antara pembicaraan beliau adalah tentang masalah kesehatan. Saya bicara tentang hidayah, dia menciptakan aku dan memberiku hidayah. Dia yang memberiku makan dan juga memberiku minum. Dan kalau aku sakit, dia yang mengobati. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia yang nanti mematikan aku, kemudian menghidupkan aku. Jadi hari kebangkitan. Jadi Nabi Ibrahim saja bicara tentang kesehatan. Masya Allah. Itu begitu penting ya berarti ya? Betul, sangat penting. Ya, kita akan bicara, Nabi Ibrahim bicara kesehatan, kita juga akan bicara kesehatan. Nanti juga kita akan buka-buka nih di kitab-kitab kita ini. Karena ternyata luar biasa, maka kita akan mencoba mencari pengobatan itu fahuwa yasfin. Ini mengingatkan saya kalimat Imam Syafi'i itu, Dok. Ya. Imam Syafi'i ketika mengatakan ketika disebutkan ketika beliau sakit itu kemudian beliau bersyair talabuli tabibal wara wa talabtu ana tabibas sama. Tabiban hadza yu'ti ad-dawa wa dzaka yaj'alu fihi syifa. Jadi mereka mencarikan untukku dokter manusia. Saya cari dokter langit. Saya cari dokter langit. Ini ada 2 dokter nih. Yang satu memberi obat, yang satu menjadikan pada obat kesembuhan. Jadi kalau obat gak nyembuhkan, salah siapa itu? Ada masalah, ada masalah. Gitu ya. Insya Allah makanya kemudian karena fahuwa yasfin, karena dia Allah yang menyembuhkanku, ya kita tidak hanya bicara obat. Kan ternyata Islam bicara banyak hal, nanti kita akan lihat di kitab-kitab para ulama. Dan ternyata memang karena manusia ini Allah ciptakannya
kalau para ulama mengatakan ada 3 unsur, ada hati atau kita suka nyebut jiwa gitu ya, ada akal dan ada fisik. Dan 3-3 itu perlu seimbang, Dok ya. Betul. Nah, itu kalau di ilmu kedokteran seperti apa? Ya mungkin kalau dasar utamanya itu kan kita harus kembalikan pada Islam, Ustaz. Kalau saya sih selama ini kan ada suatu konsep tentang kesehatan yang saya dulu mungkin kita sempat paham ya bahwa itu adalah konsep kesehatan, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya, itulah. Jadi mereka kalau dalam konsepnya Barat yang digaung-gaungkan selama ini memang ada. Kalau kita pahami itu kayaknya benar, kayaknya. Tapi waktu saya pikir-pikir kayaknya salah ini. Oh, ini sampai nafsirkan ini salah. Yang nafsirkan kita, ya banyak orang lah. Iya. Siapapun lah, siapapun. Dulu kita sekolah itu kita bilang benar itu. Betul. Jadi kan jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi konsepnya sehat dulu badannya. Iya, luar dulu baru ke dalam. Kayak gitu kan? Terbalik itu. Terbalik. Kalau ilmu syariat juga terbalik itu. Jelas terbalik. Nah itu langsung dibantah sama hadis itu kan, yang kita sering dengar itu, bahwa Nabi bilang itu kan iza sholat jasadu kulluhu. Itu dulu dibenerin. Hati, kolb dulu. Kolbunya dibenerin. Kalau kolbunya udah bermasalah, seluruh hormon, enzim, fisiologis, metabolisme semua pasti bermasalah. Itu dulu konsepnya. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa raga yang kuat bermula dari jiwa atau kolbu yang kuat. Ini ingatkan ini kalimatnya. Ini dinukil juga Ibnu Qayyim dia. Di sini ada di bukunya. Ada itu. Ini ada Tibbul Qulub nih. Ibnu Qayyim menulis buku ya. Tib itu pengobatannya. Betul. Tib pengobatan. Al-Qulub itu qalb. Beliau ulama, tapi kita juga tahu beliau ulama dulu itu kan tidak satu ilmu. Multi-talenta. Multidisiplin ya. Gitu. Di mukadimahnya beliau nulis nih tentang kalimatnya sahabat Abu Hurairah. Seperti dokter sampaikan barusan setelah menyampaikan hadis Nabi tentang bahwa hadis Nabi tentang qalb itu. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Setelah itu beliau menukil bagus kalimatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malik. Al-qalbu malik. Raja itu hati itu adalah raja kita. Wal a'dha'u junud. Dan anggota tubuh ini tentaranya saja. In tabal malik tabal junud. Jadi kalau baik panglimanya, baik rajanya, maka baik juga tentaranya. Tapi in khabutha al-malik khabuthal junud. Betul. Jadi kalau buruk dan jahat hatinya, maka buruk juga. Ternyata begitu. Berarti kebalik tadi, saya. Kebalik itu bukan kebalik lagi. Itu sudah apa tuh ya? sudah salah kaprah kalau bukan kebalik lagi. Gitu ya. Kebalik. Dan akar muakar, ada akar muakar, asal muasal dari segala macam penyakit-penyakit modern saat ini kembalikan pada hadis tadi aja. Asal termasuk kesehatan fisik juga kembali ke situ. Kembalikan ke situ. Tadi tepat ya berarti ya, tentang buat tema al-qalb itu kan juga idza salahat, kalau segumpal daging itu baik, salahal jasad kullu. Iya benar. Semua badan jadi baik. Benar. Berarti apa? Bukan mensana in corpore sano. Udahlah. Apa? Gantinya apa ganti? Enggak tahu Enggak tahu. Mensana wis karepmu. Ya. Mensana sak karepmu itu bahasa baru. Misalnya nanti kita promosikan di Bahwa Yasfin. Ada yang menarik Ustaz kalau diterusin. Jadi pertanyaannya bagaimana kolbu itu bisa terpengaruh? Sebelum mungkin kita pakai terminologi bahasa jiwa aja deh. Bagaimana jiwa itu bisa terpengaruh sehingga menyebabkan gangguan fisik. Kan tadi konsepnya kan dari dalam keluar. Dari dalam dulu. Dalam dulu. Oke. Keluar. Nah berarti kalau saya itu mengumpulkan gini Ustaz. Contoh gini ya. Kita lagi menyetel parabola nih. Oke. Nyetel parabola, katakanlah Ustaz mau ambil channelnya misalkan
apalah channel Mekah lah gitu kan, lagi lihat Masjidil Haram, gitu kan, lagi orang tahu segala macam. Katakanlah channel itu channel 12. Jadi kalau channel 12 itu masuk sesuai harapan, Ustadz bahagia, tenang. Karena emang mau lihat orang tawaf sekarang, pengen lihat orang sa'i segala macam. Nah sekarang tiba-tiba channel itu nangkap channel, katakanlah channel nomor misal pun 35 misalnya. Ternyata channel 35 itu channel berita perampokan. Channel berita korupsi. Pas Ustadz nggak sengaja lihat, tiba-tiba lihat channel 35, apa yang terjadi? Pasti stres. Ya kan? Walaupun sekilas cuma lihat, misalkan gitu ada polisi lah, lagi pasang polis line lah, ada orang berdarah-darah lah, atau mungkin lagi gambar korupsi, macam-macam lah, tangkap-tangkap gitu, pasti pusing, stres. Ini bukan yang saya inginkan ini. Channel ini. Apa yang terjadi? Nah, ini yang tadi Ustaz, ini menarik. Nah, ternyata dalam Islam, Ustaz mungkin bisa lebih jelaskan ya Ustaz. Siap. Ternyata kolbu itu punya reseptor, dia punya satelitnya, punya parabolanya. Coba kalau Ustaz lihat, kalau kita mungkin bahas tentang kolbu itu selalu dikaitkan dengan dua hal. Persis. Apa itu Ustaz? Persis, itu bahkan disebut dalam Quran itu tidak kurang dari 20 ayat. Cukup banyak. Ketika hati itu digabungin selalu dengan dua hal. Yang satu adalah as-sama', pendengaran kita. Yang kedua adalah al-basar, penglihatan kita. Betul. Banyak ayatnya. Umpamanya gini, ketika Allah berikan as-sama', kemudian al-basar dan al-fuad, itu ada ayat yang ujungnya supaya kalian bersyukur. Okay? Ada yang ketika Allah menyampaikan tentang as-sama', al-basar dan al-fuad, pendengaran, penglihatan dan hati, itu ujungnya adalah nanti semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dua hal tadi itu. Tiga ini kan. Semua ini semua akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Ada yang hubungan antara qalb, kemudian penglihatan dan pendengaran. Ternyata begitu salah menggunakan, ujungnya jadi kayak binatang kita. Salah channel. Itu mungkin. Kalau secara Quran begitu. Nah itu kalau penjelasan kesehatannya ya gimana itu? Jadi hati, jiwa kita ini kemudian hubungannya dengan pendengaran dan penglihatan. Jadi memang dari sisi kesehatan, apa yang orang itu lihat, apa yang orang itu dengar, karena manusia. Jadi kalau kita kembalikan ke konsep tentang kolbu tadi itu, maka subhanallah manusia itu kalau berdasarkan dia makhluk hormon, Ustaz. Makhluk hormon. Kalau kita kembalikan kepada bahasa Arabnya kan, kolbu itu kan sesuatu yang berubah-berubah. Ya taqallab. Iya, ya taqallab. Jadi dia berubah terus. Nah, setiap perubahan itu tuh tergantung dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Oh begitu ya? Begitu. Oh, berarti memang kuat sekali hubungan ini. Jadi apa yang masuk ke pendengaran kita, ke penglihatan kita, itu yang membuat hati ya taqallab itu. Iya. Akhirnya apa? Contoh gini. Saya sekarang contoh gampang aja. Saya sekarang lihat jeruk nipis. Mata saya ngelihat jeruk nipis. Lidah saya punya memori bahwa jeruk nipis itu asam. Pendengaran saya lihat sering mendapatkan informasi dari orang atau mendapatkan info bahwa jeruk nipis itu asam. Maka ketika lihat, jadi kalau kita kembali ke konsepnya, jadi kenapa manusia itu atau ya kita orang beriman ini hidup itu harus mengikuti kehendaknya Allah untuk menerima apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah kehendaki, maka aman semua kita. Contoh saya bilang begini, ini jeruk apa sih? Asam, bikin sakit lambung, bikin apa segala macam. Kata-kata dia tadi muncul dari apa yang dia dengar, dia lihat, dan dia rasakan. Dan dia merasa itu tidak nyaman, tidak baik untuknya. Maka otomatis saat itu juga ketika kata itu keluar, langsung adrenalin atau noradrenalin keluar dari kepalanya. Jadi kalau saya bilang itu ini kayak parabolanya. Parabola ya. Parabolanya. Padahal sebenarnya
Dia cukup mengatakan ini, Masya Allah ya, jeruk nipis ini banyak sekali manfaatnya. Meskipun dia nggak suka. Ketika dia mengatakan ini, Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Luar biasa jeruk nipisnya. Dia bisa untuk penyedap, dia bisa untuk segala macam. Meskipun dia nggak bisa makan, tapi memaknai itu dengan positif, yang keluar nanti endorfin. Endorfin itu cara kerjanya sama kayak orang yang lagi, jadi di dunia kedokteran Ustaz ada ada obat namanya morfin. Morfin ini ada morfin sintetik. Jadi tubuh kita punya morfin alami namanya endogenous morfin. Prinsip kerjanya sama, nanti hubungan sama ini nanti saya jelaskan. Masya Allah. Kenapa waktu Maryam rutoban janiyah kata Allah, suruh goyangkan tuh pohon kurma itu, dan yang turun kan ini. Iya. Nah itu menarik gitu. Masya Allah. Jadi ternyata ketika dia memaknai, Masya Allah jeruk nipis ini banyak sekali manfaatnya ya. Ya meskipun saya juga belum bisa terlalu banyak makan jeruk nipis. Kata-kata itu keluar, maka tenang, bahagia, syukur, lihat tadi kata-kata saya. Akan muncul dari ini sehingga dia memaknai sesuatu itu dengan positif. Dengan kehendaknya Allah menciptakan ini sehingga yang keluar itu morfin terus. Endogenous morfin tadi. Itu yang morfin yang dari dalam tubuh kita ya. Tadi kalau adrenalin atau noradrenalin yang keluar itu dia 6 kali. Jadi adrenalinnya atau noradrenalin kata seorang ahli di Jepang dia katakan 6 kali lebih berbisa dari bisa ular. Push, dia bisa meskipun jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya nggak banyak. Dia bisa menyebabkan kenaikan tensi tekanan darah. Gula darah naik. Pembuluh darah menyempit. Sesak nafas. Ngerian manusia itu. Iya. Itu kenapa ini ya? Itulah kenapa Rasul itu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kana yu'jibunil fa'il. Ya, benar. Ya kan? Aku tuh orang yang sangat kagum dengan optimisme. Betul. Ketika sahabat bertanya al-fa'al itu apa ya Rasulullah? Betul. Kata Nabi al-kalimatul hasanah. Kata-kata yang baik. Betul. Ya tadi ya. Ya. Ini asam nih. Memang asam tapi manfaatnya banyak. Betul. Nah, gitu ya. Jadi bisa harus diubah nih ya. Karena gini dok, orang anak-anak sekarang pun makan kurma banyak yang nggak suka juga ini. Setia. Ya karena tadi info dari sam wal absor mereka dari pikiran jiwa segala macam akhirnya menyebabkan contoh gini, gak usah jauh-jauh deh. Gak usah jauh-jauh nih. Kemarin kan kita udah nyobain tuh. Ada seorang ibu-ibu lah. Saya coba suruh dia makan tempe. Iya betul. Tempe mentah. Iya betul. Ini tempe mentah ya. Nah, tadi tempe mentah. Saya udah bilang ini mateng ibu, ini. Pada mateng bu. Kok mateng? Lah iyalah waktu bikin tempe kan direbus dulu kedelainya saya bilang. Iya betul. Coba campurin sama madu. Kayak gitu kan. Ternyata habis untuk piring. Bisa tahu dia orangnya. tahu. Iya. Itu saya, Masya Allah kan. Iya gitu. betul. Itu yang mengubah cara pandang kita ya. Dan subhanallah itu kan al-fa'al. Jadi kalau optimisme itu kan kalau kita bicara optimisme kan pasti di hati. Betul. Kemudian nanti mengejawantahkannya keluar lewat lisan. Betul. Sehingga yang keluar itu kalimatnya positif, betul. Kalimat baik gitu ya. Tapi kalau disimpulkan tadi berarti gitu ya. Penangkap jendela penangkapnya itu kan ada sama. Betul. Pendengaran, kemudian al-basar. Itu masuk tuh ulama mengatakan ada yang namanya akal. Betul. Para ulama mengatakan yang ketika membahas ini contoh antara akal dan al-qalb. Kan ada bahasan tuh. Kenapa juga Quran mengatakan qalb itu digunakan untuk memahami. Selama ini kita bicaranya kalau untuk memahami itu pakai akal. Betul. Ternyata Quran mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi ada hati itu yang tidak bisa paham. Tidak bisa dipakai untuk memahami faqih itu kan kedalaman pemahaman. Makanya ulama mengatakan begini, akal itu kalau otak kita ini adalah alat. Alat untuk mengolah informasi yang masuk lewat sama dan al-basar, pendengaran dan penglihatan, masuk diolah oleh otak kita. Setelah diolah informasi dikirim ke hati. Dikirim ke qalb. Nah, qalb terserah. Mau dia terima informasi itu, mau dia tolak, mau apa, mau dijadikan apa. Setelah itu dia akan perintahkan seluruh tentaranya. Ini kan tentara gitu. Betul. Itulah yang tadi berarti ya. Benar. Kalau ini dibilang asam nggak manfaat, jadi nggak manfaat. Ya. Dan tubuh akan merespon itu.
Jadi saya pernah nyobain Ustaz. Jadi emang subhanallah, kenapa Nabi menyuruh kita menyikapi sesuatu itu dengan positif. Mau menurut kita baik, menurut kita nggak baik, yang kata Nabi sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin, kata Nabi gitu ya. Kalau dapat nikmat syukur, dapat ujian sabar. Maka penyikapan itulah yang akan membuat tubuh itu seimbang sebenarnya. Seimbang. Jadi dia tadi katakan rajanya itu bisa benar-benar kerja. Si panglimanya itu kolbunya itu betul-betul bisa melaksanakan perintahnya. Ini udah yang dimakan konslet, apa bermasalah, yang dipikirin bermasalah, semua bermasalah. Akibatnya apa? Tubuhnya nggak bisa melakukan fungsinya. Jadi tentaranya udah bingung. Ini presiden katakanlah misalkan dapat informasi dari menterinya, dapat dari ajudan segala macam, info yang diberikan semua salah. Gitulah. Makanya tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa manusia itu kalau dia hidup menurut kehendak Tuhannya seperti apa aman hidupnya, dia pasti damai tentang. Jadi kembali ke kalimat Nabi Ibrahim tadi. Oh ya, yang itu. Faida maritu fahuwa yashfin. Dan manusia, ada seorang dokter di Jepang, dokter bedah, dia mengatakan endorfin itu adalah cara Tuhan, kata dia, memaksa manusia untuk hidup bahagia. Cara Tuhan memaksa manusia untuk bahagia. Dengan endorfin itu. Coba, jadi dia bilang, jadi kalau kembalikan ke ayat tadi yang falam yasiru fil ardi fatakuna kulu ya'kiluna itu seterusnya itu tadi memang bukan mata yang buta. Lihat matahari cuma sekedar lihat. Terus apa? Matahari itu ngapain gitu loh? Kok tiba-tiba muncul di timur, tenggelam di barat? Lihat bintang di malam, lihat bulan di malam, lihat awan bergerak, lihat gunung, lihat pohon, cuma lihat doang. Terus apa maknanya? Nah itu Zat. Pemaknaan itulah yang membuat kalau semua orang, jadi doa Nabi Ibrahim juga saya itu, Robbi habli hukman wa hikni besar. Pemaknaan. Jadi mau dia lihat kunyit kayak apa, mau lihat dia kalau dia nggak ngerti ini maksudnya Tuhan menciptakan ini untuk apa, nggak paham dia. Itu letaknya di situ. Jadi sama juga kenapa Maryam ya alaihissalam ketika beliau itu subhanallah mau melahirkan Nabi Isa, Allah suruh beliau goyangkan pohon kurma. Jatuh kurmanya. Yang jatuh bukan rambutan, mangga, katakanlah anggur atau apa lagi lah. Kenapa rutop? Iya. Disuruh mikir. Jadi ini kalau dilihatin saja nih, terus tidak tahu maknanya, ini nggak ada artinya. Endorfin tidak akan keluar. Endorfin nggak keluar. Yang keluar itu cemas. La ta'mal absar. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Nah, jadi tidak buta matanya. Matanya dia lihat kok. Saya ini lihat ada kunyit, ada jahe, ya kan? Tapi kalau al-qulubnya buta, hatinya buta, ternyata ini nggak ada manfaatnya. Padahal ini manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Banyak orang bisa. Dan ini di sekeliling kita ini. Di sekeliling kita. Dan yang menariknya lagi, nah ini menariknya lagi. Jadi si hormon-hormon tadi itu, endorfin, apa segala macam, atau katakanlah hormon-hormon tadi, ada satu bahan pembentuk hormon namanya asam amino. Ini yang menarik. Ternyata asam amino itu paling tinggi kita dapatkan di dua produk ini, sama ini. Kurma atau rutop atau tamar seperti ini, madu. Kenapa orang makan ini bisa bahagia? Karena dia pembentuk asam aminonya. Tapi masalahnya begini, manisnya lama gitu kan? Iya. Dia tidak akan dapatkan kebahagiaan dari ini. Endorfinnya nggak keluar. Justru malah adrenalin yang keluar. Meskipun ini baik. Wah ini PR nih, buat kita semua PR karena ini Tuhan memaksa kita bahagia, ya kan? Betul. Tetapi kita memilih sengsara itu. Kita memilih susah ini. Ini semua untuk membuat kita bahagia. Jelas-jelas. Jadi secara saintifik ya, karena emang kayak mungkin kita bicara endorfin saja. Endorfin itu ada 31, dia butuh asam amino esensial untuk bikin itu. Asam amino esensial itu nggak bisa dibuat tubuh, nggak bisa. Dia harus dari luar. Itu yang menyebabkan saya pikirnya kenapa juga tadi mungkin waktu kalau kita baca dalam kisahnya Maryam alaihissalam kali itu kan beliau lagi apa tuh sedih, takut. Iya betul.
Waktu lagi sedih, waktu takut, Allah suruh makan rutoban jeniyah. Rutoban jeniyah. Masya Allah, ini artinya memang benar ya. Itulah kenapa kita di acara Fahuwa Yashfin ini. Fahuwa Yashfin. Dialah yang menyembuhkanku. Betul. Dialah Allah yang menyembuhkanku. Itu kita ingin, ternyata memang kesehatan itu pertama kali justru dari dalam diri kita. Ya. Karena kolbu itu dalam diri kita. Kalau masalahnya dia sangat dipengaruhi oleh apa yang di luar diri kita. Tapi Allah sudah kasih semuanya, ternyata ada sekeliling kita yang memaksa kita bahagia tadi itu. Hanya kemudian salah terjemahan tadi. Bukan mata yang buta, tapi hati yang buta. Makanya kalau saya pernah bilang, Indonesia aja misalkan, kalau penduduk negeri ini kan, jikalau penduduk suatu negeri itu bertakwa, maka kami limpahkan berkah dari langit dan bumi, kata Allah gitu kan. Seandainya orang Indonesia makan kayak begini, tiap hari mereka minum, mereka bikin lauk segala macam, ada rasa pedasnya di jahe, ada rasa agak pahit di sini, ada rasa hangat di mana, di serai ini. Rasa-rasa ini kan dibuat Allah atau diciptakan Allah untuk manusia. Jahe katakanlah hangat untuk pencernaan, kunyit buat pembuluh darah. Seperti itu. Semua rasanya ada manfaat. Ada manfaat. Kopi kita tadi pahit. Oh, ini kopi bahagia, Ustaz. Minum dulu. Kalau kopi pahit, ada manfaat juga ternyata pahit ya. Orang nggak suka pahit tuh. Anak-anak banyak orang nggak suka pahit. Kenapa orang selalu berpikir seperti itu? Padahal dia kalau pergi dokter dikasih obat pahit mau. Kenapa? Ada janji dokternya. Karena obat ini bisa inilah itulah segala macam. Padahal kopi sendiri, kalau kita bahas kopi saja, ini salah satu mungkin bahasa kita lain itu fat burner, pembakar lemak. Kopi itu pembakar lemak. Dan dia stimulus jantung, dia menguatkan jantung, jadi meningkatkan denyut jantung. Itu baru kopi aja. Gitu ya. Campur sama susunya, ya ada susunya. Iya, susunya, masya Allah. Itu tambah madu. Tambah madunya. Jadi ada asam aminonya, ada penguat jantungnya, ada penguat pencernaannya. Kalau jantung sudah bagus, maka otak pun akan sehat. Kok saya jadi ini dok ya? Jadi berpikir sederhana tentang kesehatan. Gimana? Artinya ternyata di sekeliling kita ada ya. Kan mudah kalau gini, kalau saya dikasih bahasa pahit itu, tadi kan pahit itu ternyata bagus buat jantung, umpamanya gitu ya. Terus apa tuh, susu begini, madu begini, korma, asam amino bagus sekali dari korma dan madu, dan itu sangat bagus buat hormon kita. Kok susah kok mudah sekali saya memahami kesehatan jadinya. Ini ada dua hal yang mungkin kita coba pahami ya. Kalau Ustaz misalkan punya mobil, katakanlah mereknya apalah, mobil merek A lah gitu kan. Mobil merek A ini ketika dibuat di pabrik di negaranya misalkan itu, pasti yang bikin mobil ini bikin spare partnya. Bikin spare partnya, kalau radiatornya, bannya rusak, apanya rusak gitu kan, apalah nama itu spare partnya itu, maka pabriknya bikin underdealnya. Nah ini ke manusia, ciptaannya Allah, Ustaz. Ya. Ciptaan ini berkata kan ciptakan dari nggak ada menjadi ada. Maka saya memahaminya nggak mungkin nggak ada underdeal. Betul. Nah, kembali lagi ke konsep tentang manusia itu dibuat atau diciptakan Allah dari apa? Maka Allah menciptakan manusia dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan dari tanah. Maka underdealnya kita adalah dari mana dia berasal. Gitu aja. Kalau sederhana. Nah, di situ kita lihat lagi ayat yang lain. Saya bukan ahli Quran, tapi insya Allah kalau kita mencoba mentadabbur itu pahamlah. Kata Allah, wasama arafa'aha wa wada'al mizan. Allah tadghaw fil mizan. Aku seimbangkan semua, kata Allah. Ciptakan keseimbangan. Maka dalam semua produk ini ada elektron. Seimbang dia, putar, berdua ada. Orang yang makan ini dalam keadaan, kalau kembali ke kolbu tadi, dalam keadaan benci, nggak suka, marah, segala macam, elektronnya pisah. Dan elektronnya itu pisah, akhirnya dia bukan berubah menjadi antioksidan, tapi jadi radikal bebas. Oh, malah bahaya nih. Malah bahaya. Tapi semua yang Allah ciptakan di atas tanahnya, tumbuh di atas tanahnya, mendapatkan cahaya mataharinya, pasti mereka berpasangan. Nah, itu sebabnya saya pribadi orang yang tidak kultus herbal.
Tidak khusus macam minumlah jahe tiap hari, enggak kalau saya. Ada jahe, makan jahe, minum jahe karena dia berpasangan. Gitu loh. Kita dikenal dengan itu gitu. Berarti masalah ayat yang bahwa Allah ingin memastikan ke kita ini nggak jauh-jauh dari tanah. Ada lagi ayatnya? Minha khalaqnakum. Oh iya. Ya kan? Dari sana, dari bumi ini kamu diciptakan, dari tanah kamu diciptakan. Ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Nanti dimasukin lagi ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nanti dari tanah keluarin lagi. Jadi ya muter-muter ke tanah. Dan ada seorang profesor Jepang namanya Kazuo Murakami. Dia dalam bukunya itu Switch dulu. Dia katakan 90% gen manusia itu identik dengan tumbuhan, dia bilang. Kata dia begitu. 90%. 90%. Gen sih ya. Jadi gennya itu bahan bakunya itu memang didapatkan dari apa yang ditumbuhkan di tanah. Maka kalau kita lihat semua konsep-konsep diet pasti akan mengutamakan sayur, buah, dan produk-produk nabati. Orang-orang kuno dulu. Orang-orang kuno dulu. Ya. Orang tua kita zaman dulu jarang, karena zaman dulu kan gini. Kenapa sekarang Indonesia katakanlah impor daging? Kita kan impor sapi, impor apa, impor segala macam. Karena orang berlebihan makan daging. Iya. Sehingga berlebihan makan daging, bagian dari penyakit nggak? Berlebihan. Pasti. Penyakit kolbu kan? Pasti. Dagingnya akhirnya diimpor. Daging berlebihan dimakan, yang terjadi apa? Kental darah. Stroke, kencing manis, darah tinggi. Muncul semua dari gara-gara apa? Masalah hati. Orang tua kita makan apa? Mereka makan daging. Tapi daging nabati. Nggak usah saya. Tempe. Daging nabati. Protein nabati. Ya, artinya gini kan. Balik bahwa kesehatan ternyata mudah gitu kan maksudnya. Mudah. Termasuk jangan-jangan ngobati sakit, jangan-jangan saya. Karena semua ada di sini nih. Bukan hanya untuk membuat kita sehat. Dokter terbaiknya itu di dalam. Nah, apalagi itu kan. Si jiwanya tadi, itulah dokter terbaiknya. Kalau dia tenang, bahagia, endorfin keluar terus, yang terjadi apa? Makanya kalau boleh saya katakan, konsep rumah sakit dalam Islam itu bukan berada dalam gedung. Penglihatan dia, pendengaran dia, rasa dia harus dikembalikan kemana dia diciptakan, yaitu alam. Orang-orang sakit itu suruh bercocok tanam. Pantas ini dulu Bimaristan itu indah. Nah, ayo kita dengar nih ceritanya. Kan ahli sejarah ceritanya. Jadi ketemu. Sekarang kalau ini ya saya nanya, kalau masuk rumah sakit saya, kalau saya masuk rumah sakit, maksudnya masuk apapun kepentingan itu, udah horor duluan. Aromanya udah aroma obat. Jangan mana masuk obat, terus lihat orang sana sini semua tembok orang didorong-dorong, horor. Tapi kalau masuk ke Bimaristan itu rumah sakit ya, dalam sejarah Islam dulu. Begitu masuk itu tidak disambut oleh suasana itu, disambut oleh suasana indah. Apa itu? Macam-macam. Saya pernah juga masuk ke. Dan saya yakin salah satunya adalah wangi-wangian. Persis. Jadi kalau begitu masuk kita itu dipuaskan dari segala sisi. Mata kita dipuaskan satu, telinga kita juga, hidung kita juga. Panca indera. Jadi kita ini dipuaskan betul. Jadi begitu masuk itu ada pemandangan indah, ada air mancurnya, terus desain yang bagus. Gitu. Kemudian gemericik itu ada terdengar musik air, dengaran air, aroma itu tercium juga menarik gitu ya. Jadi betul-betul rumah sehat itu. Rumah sehat. Dan memang tadi saya katakan, tadi kan kita baru bahas ini ya, pendengaran sama penglihatan. Ini kita belum bahas. Kalau ini kita bahas, maka jantung bisa bereaksi, otak bisa bereaksi dengan apa yang dihirup. Itu sebabnya kalau saya tanya ke Ustadz, Ustadz tanya udah tahu lah, apa yang malaikat paling suka? Wangi-wangi. Wangi. Surga itu wangi nggak? Wangi. Banget. Karena itu ngefek ke hormon. Wangi-wangian itu ngefek ke hormon. Itu sebabnya apa yang salah satu ada dari 5 sunnah kenabian, salah satunya adalah wangi-wangian. Maka essential oil atau mungkin wangi-wangian itu dalam Islam itu syariat loh, Dok. Syariat.
Saya tidak tahu ya, ada tidak agama atau apa ya, keyakinan atau budaya yang wangi itu adalah syariatnya. Bukan cuma kebiasaan ya, kan beda antara orang senang wangi-wangian itu orang senang. Tapi kalau ini diperintah dalam Islam, bahwa itu ada pahalanya. Betul. Hanya Islam. Hanya Islam ya. Hanya Islam. Insya Allah. Jadi karena di salah satu buku ini juga ada nanti yang babnya adalah penciuman. Istilahnya adalah al-mashmumat. Mashmuman. Syam itu kan pendengar, penciuman. Apa yang dicium itu masuk dalam babnya itu. Ini makanya saya pengen protes ke dokter juga nih. Nah, mau protes ke sana. Iya. Enggak, karena kalau sesederhana itu orang hidup sehat, karena pertama ada dalam diri kita. Kemudian ini Masya Allah, barang-barang ini nggak jauh dari tangan kita juga. Sekeliling kita ada, apalagi Indonesia Masya Allah kayanya kan. Kemudian orang sakit juga, Masya Allah, ternyata obatnya juga sederhana mudah. Terus, satu lagi dok yang buat saya, kalau diizinkan kita protes dok. Apa tuh? Balik ke tadi ya, ke fahuwa yashfin itu. Faida maritu fahuwa yashfin. Itu kenapa itu? Itu saya ngamati gini, dok. Itu kan ada beberapa poin ya. Satu, yang pertama adalah alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Itu kan catatan ini proses urutan. Ternyata di situ ada kalau urusannya memberi makan kemudian memberi minum itu pakai wa. Pakai wa. Dan kalau urusannya adalah setelah kita dimatikan kita akan dibangkitkan lagi pakai summa. Tapi untuk masalah kita diciptakan kemudian diberi hidayah dan kita sakit kemudian diberi kesembuhan pakai fa. Pakai fa. Nah ini dalam bahasa Arab berbeda nih, karena kalau wa itu jaraknya ya sedang lah, tapi kalau summa jaraknya jauh. Nah tapi kalau fa itu dekat, jaraknya dekat. Jadi setelah kita diciptakan tuh tidak lama setelahnya kita diberi hidayah. Makanya Quran diberi Rasul segala. Nah cuma masalahnya di kedokteran itu. Sudah orang sakit nggak sembuh-sembuh. Padahal Quran mengatakan seharusnya setelah faida maridtu fa. Harusnya tidak lama setelah sakit dia sembuh. Masalahnya apa itu? Masalahnya fahuwa. Fahuwa. Ya, yang hilang adalah huwa. Yang hilang adalah dia, yaitu Allah. Karena fa-nya nempel ke huwa. Maka dia. Nah, yang kurang adalah tempelan kita pada dia. Kenapa? Berarti kalau seandainya dia lama gimana ya? Aneh. Ini dia penyakit berpanjangan gitu. Umpamanya gitu dok. Saya ini punya kenangan dok. Kenangan Allah yarham ayah saya itu masalahnya nggak banyak. Beliau masya Allah sehat banget. Beliau itu awalnya cuma punya asam urat dok. Awalnya asam urat aja gitu. Iya itu nggak sembuh-sembuh. Antum tahu berapa bertahun-tahun. Mungkin belasan tahun sih saya. Dikasih apa aja tuh obat? Lah, udah dikasih dok kan. Nggak sembuh-sembuh lah? Nggak sembuh. Sampai saya protes ke teman saya, dokter juga. Teman baik saya. Dok, ente, bapak saya dikasih macam-macam nggak sembuh deh. Gitu kan. Terus dia jawab apa? Jawabannya, Ustaz kalau mau sembuh jangan pakai obat. Lalu gimana Ustaz? Terus pakai gitu. Apa saya? Nah ini beliau bilang itu masalah fungsi hati. Kalau fungsi hati harusnya pakai empon-empon ini loh. Empon-empon ya. Nah, artinya gini dong, maksud saya kok bisa gitu? Kalau Quran menggunakan fa yang arti cepat sekali antara sakit sampai kesembuh itu, kenapa sih jadi lama sekarang sembuh? Nah, kalau kenapa itu kita harus cari tahu itu. Bisa jadi bukan itu obatnya. Iya betul. Yang pertama, bisa jadi yang kedua terlalu berlebihannya sampah metabolisme dalam badannya. Bisa jadi yang ketiga, ini mungkin masalah utamanya karena orangnya dalam keadaan stres. Kalau saya coba telaah ya, jadi 3 hal itu tadi. Mungkin obatnya nggak pas, nggak cocok. Mungkin bisa jadi bukan itu harus dia minum. Itu bukan obatnya berarti. Bukan itu obatnya. Atau yang kedua terlalu banyak sampah dalam badannya. Badannya artinya tidak bisa menerima, nggak bisa terproses baik. Tubuhnya atau jiwanya sedang tidak bahagia, sedih, tekanan, stres gitu ya. Kalau itu saya tambahin satu, karena ayatnya wa idza maridtu fahuwa. Nah, itu gimana itu? Fahuwa artinya dia Allah, maka dia.
Jadi sebelum kan Faidha Maritu kan saya sakit. Kalau saya sakit, Yasfin itu mengobati. Di antara sakit dan sembuh, dari sakit dan sembuh itu ada Fahuwa. Fahuwa itu artinya dan maka dia. Iya. Kayaknya karena kita nih tentang ilmu kesembuhan ini mengajuin tidak pada dia. Ya, itu boleh gitu, saya protes boleh ya? Boleh, Ustaz. Dan itulah yang banyak digaung-gaungkan di saat sekarang ini. Jadi orang jadi kayak lupa sama Tuhan. Padahal kan saya tidak tahu ini apakah ini kisah benar atau tidak. Tapi bagus poinnya. Mungkin Ustaz pernah dengar juga ada seorang nabi, Nabi Musa atau Nabi siapa gitu, dikisahkan dia sakit. Lalu dia berdoa sama Allah, Allah wahyukan kepada nabi tadi untuk minum obat tumbuhan A, B, C. Lalu dengan izin Allah sembuh setelah minum itu. Tidak lama kemudian si nabi itu sakit kembali, lupa doa. Terus waktu dia minum obat yang sama dengan sakit yang sama, Allah tidak sembuhkan. Obatnya sama, sakitnya sama, tidak sembuhkan. Tidak sembuh. Terus Allah bilang sama dia, ya, apapun yang kau lakukan, kata Allah, yang akan berlaku adalah kehendakku. Nah itu, saya nggak tahu nih ceritaannya, tapi bagus poinnya. Bagus poinnya. Benar juga sih. Poinnya di Fahuwa itu. Fahuwa. Itu yang saya mau tunjukkan, Dok. Beberapa buku nanti dokter belum saya tunjukkan. Boleh dulu. Antum tunjukin juga saya. Ini apa nih? Minuman. Ini sebenarnya salah satu produk terbaik Indonesia. Ya salam. Yang pertama alam Indonesia nih ya. Alam Indonesia. Karena kalau ibarat kata gini Ustaz, apa ya? Kurma kan nggak bisa tumbuh di sini. Ya. Tapi ini gampang tumbuh. Iya. Jadi apa yang diciptakan Allah untuk suatu negeri, makanlah di situ. Betul. Tapi kalau ada ini kita bisa impor sana, silakan, ini bagian dari tip Nabawi kan. Ya. Tapi kalau apa yang ada Allah ciptakan, maka makanlah ini menjadi makanan harian orang yang ada pada suatu tempat. Indonesia rempah-rimpah segala macam. Di sini letaknya ada pembersih darahnya, ada penguat jantungnya, ada katakanlah penurun asam uratnya, penurun tekanan darahnya, komplit semua situ. Plus ditambahkan dengan asam amino dari madu. Ditambahkan dengan enzim yang terbaik yang ada pada jeruk nipis dan dibuat dengan cinta. Ya salam. Masya Allah, Ustaz. Dan antum ini cintanya ini yang mahal. Ini yang mahal, Ustaz. Kalau sekali minum itu tagihan, Ustaz. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Itu logonya. Itu ya. Bismillah ini. Bismillah. Masya Allah ini. Indonesia. Indonesia. Made in Indonesia. Dan itu tinggi sekali dengan antioksidan. Ini antioksidan. Jadi antioksidan itu orang minum begitu tuh insya Allah juga akan senang, bahagia, selnya bahagia. Kita minum supaya bahagia. Bismillah. Apalagi antum buat pakai cinta. Pakai cinta. Alhamdulillah di ahbabtani fi. Insyaallah. Bismillah. Oh, ini harus kasih tahu ke temannya. Harus ya. Karena ternyata enak. Padahal nggak beneran. Masya Allah ini enak. Lidah saya suka kalau saya. Ini yang banyak membersihkan kalau bagi perempuan ya, rahimnya dibersihkan, laki-laki dia punya reproduksi dibagusin. Sampai begitu ya. Sampai kayak begitu kerjanya mereka. Jadi kan serai, kunyit, madu sama jeruk nipis. Iya, jeruk nipis, madu. Udah. Cuma 4 doang isinya. 4 ya. Padahal negeri ini lebih dari ini, jumlah kaya sekali kita nih, apa aja sih. Isi di dalam itu bukan hanya yang saya sebutkan tadi, karena kalau kita bahasa tuh kunyit itu Zat. Kunyitnya ada 50 bahan aktif di sini. Dari mulai anti aging ada, kemudian dia punya riset buat hormon, memperbaiki hormon ada, baru satu kunyit. Maka kalau kita lihat begini, ada kan di postingan saya di sosmed itu ada yang nulis ulang, ada 3.000 postingan dia tulis ulang. Saya bilang kesimpulan apa di tulisan kamu yang terakhir? Dia bilang, Dok, maha besar Allah. Dia bilang maha besar Allah. Dia bilang, apa yang dokter sampaikan tuh ibarat kata kita mengagungkan Allah dengan apa yang dia ciptakan. Itu nih kata. Masya Allah. Enak betul kok. Saya taunya enak. Di dalamnya isinya apa dokter yang ngerti. Saya minum aja bismillah. Apalagi pakai cinta ini. Pakai cinta. Itu biasanya kan kalau ibu-ibu tuh kalau udah masak dia seneng, bahagia. Mau kata masak apa aja nggak usah pakai takaran berapa gram. Iya. Udah dapat. Ini saya karena dikasih hadiah, dokter saya kasih hadiah kitab nih. Ini saya mau tunjukin, Dok. Ustaz kayaknya perlu tuh ceritain tuh. Saya ceritain, Dok. Nanti saya kasih ilmu kedokterannya ya, harus lah. Saya cuma gini, ini
mengamati buku-buku ini ada banyak hal kesimpulan di awal. Nanti boleh kita dalamin nanti berikutnya lah. Pertama yang saya tunjukkan ini. Ini buku macam-macam dan pengarangnya berbeda abad. Beda abad. Ada yang abad 4, ada yang abad 6. Ini buku abad 6. Ini buku abad 6. Abad 6 ya? Abad 6 Hijriah maksud saya, ya. Iya. Abad 6 Hijriah. Sekarang udah 1440 ya? Betul, ini abad 6 Hijriah. Masya Allah. Ini begitu kayaknya Islam ya. Ini tuh abad 4, malah lebih tua lagi nih. 4. Bayangin, ini lebih Abu Bakar Ar-Razi ya, lebih. Ini lebih tua lagi. Hampir 1400 tahun. Artinya 1000 tahun lalu. Iya. Sebenarnya ini juga lama sekali. Nah, pertanyaan saya sebelum Ustaz iya. pertanyaan sedikit aja. Apa yang saya sampaikan tadi kan Ustaz mungkin sudah baca tuh buku tuh, saya kan belum. Sebagian. Apakah banyak korelasi atau banyak nyentil-nyentil dari apa yang ada di situ? Justru itu. Itu Mas Zara, itu saya semakin apa ya, Pak? Ini kan cuma sedikit sekali dibandingkan hasanah kekayaan literatur yang ditinggalkan oleh ilmuwan dan ulama Islam. Betul. Itu isinya ajaib, Pak. Ajaib. Dan saya kalau baca cuma bilang ini mestinya tugasnya yang membuktikan adalah para dokter, psikolog, psikiatri, para ahli kesehatan, ahli nutrisi, kesehatan lingkungan, harusnya dibuktikan. Karena ada banyak hal yang ada di sini tidak dijelaskan, mungkin di kitab lain penjelasannya kali gitu ya. Ini mestinya kalau dijalankan ini, kita ini hidup sehat, produktif gitu ya. Nah, saya cuma ingin beberapa hal penasaran. Ini nih gabungan antara ilmuwan. Kalau Abu Bakar Ar-Razi memang dokter. Memang dokter dia. Betul. Abu Bakar Ar-Razi yang kalau kan ada yang Fakhruddin Ar-Razi. Kalau ini Abu Bakar. Abu Bakar adalah dokter. Abu Bakar Ar-Razi dokter. Abu Zaid Al-Balkhi ini juga ilmuwan besar ya. Abu Zaid Al-Balkhi ini juga ilmunya macam-macam juga. Tapi ada yang ulama karena ini Ibnu Qayyim. Ini Ibnu Jauzi. Ya kan? Ini ulama. Ya kan? Ini juga Ibnu Jauzi. Artinya gini maksud saya. Ini semua tulisannya sebenarnya tentang tema kesehatan. Bahkan ini buku Ibnu Jauzi ini ada 2 nih. Saya tunjukkan. Dan mereka itu sebenarnya bukan ulama-ulama yang fokus di kesehatan. Loh iya, ini kan siapa yang nggak kenal Ibnu Jauzi? Ibnu Jauzi kan ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Yang ini, Dok, ini ringkasan ya. Buku tebel ini ringkasan. Karena asli bukunya tebel sekali. Tulisan beliau sendiri. Beliau tulis sendiri. Di mukadimahnya beliau bilang, ini karena ketebelan, saya ringkaskan. Masya Allah. Ini isinya apa? Ini antum harus baca, karena antum ini, ilmu antum. Siap. Ini bicara tentang yang sifatnya fisik. Makanan, minuman, ya, tentang apa, ya, saya kasih tahu. Temanya al-adhan, minyak-minyakan, duhan, minyak zaitun, minyak, kemudian macam-macam. Ini tadi dokter bilang, atib, wangian, wangian, royahin juga, aroma wangi kan, royhana, fawakih, buah-buahan, hubub, biji-bijian. Terus ini kacang-kacangan, al-bukul, al-hayawanat, hewan, dan seterusnya. Nanti bicara air, sampai masalah hiasan. Hiasan, zina itu hiasan. Hidup ini perlu keindahan itu, loh. Keindahan itu bagian dari pengobatan, kesehatan. Betul. Nah, seorang Ibnu Jauzi yang pakar ulama agama menulis buku kesehatan yang antum bicarakan. Kalau hari ini umpamanya saya belajar sedikit ilmu agama, saya kalau ngomong ginian dimarahin sama dokter. Iya. Lama dulu nulis ya. Nah, ternyata beliau menyampaikan orang kalau mau sehat bukan cuma urusan fisik, tapi ada atibur ruhani. Jelas judulnya aja jelas. Iya. Tip itu kedokteran rohani. Atibur ruhani. Isinya ini menarik isinya. Ada tentang keutamaan akal, kemudian ini cacatnya hawa nafsu. Ini memukadimai. Ini terus sampai berbagai macam hal yang disampaikan di sini, dari mulai tentang malas, yang sifatnya pengejiwan, malas, kemudian nanti di sini disebutkan tentang berbagai macam
yang sifatnya adalah penyakit jiwa, penyakit Cuma hati. zaman mereka memang sepertinya tidak ada kata-kata hormon. Nggak ada. Itu yang harus diterjemahkan hari ini kan, Betul. karena itu bahasa hari ini. Karena marah tuh hormon, Ustaz. Marah itu hormon. Marah tuh hormon, senang itu hormon, benci itu hormon, Oke. apalagi itu kesel itu hormon, baper zaman sekarang itu hormon. Oh, iya, di sini ada baper. Baper ya. Ini yang seru. Oh iya, lo gimana enggak kan? Nanti di sini ada sebentar ya. Dan ini bukan hanya di buku sini ya. Di sini nanti saya tunjukkan. Sama persis. Ada yang namanya al-ishq. Al-ishq. Ishq itu sebenarnya cinta, tapi cinta yang cenderung negatif. Kan orang tuh cinta itu kan menarik ya. Cinta itu juga menyembuhkan, cinta itu juga. Tapi cinta di level tertentu dia membahayakan. Kan gitu, membahayakan. Dan itu baper penuh itu. Full baper. Ya kan? Dan di sini ada yang menarik. Ternyata nanti salah satu penyakit teman saya tunjukkan ya. Beliau kan di sini bicara tentang ada marah, ada sombong, ada riya, ada sedih, ada kegundahan, ada terlalu takut mati. Dan seterusnya. Penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang itu pasti berdampak kepada ini kan, kepada fisik kita itu. Sampai tapi saya punya catatan yang menarik sebenarnya. Apa, Ustaz? Ar-Razi ini. Ini lebih tebal lagi ya. Sama judulnya. Ya Allah, yang satu dokter, yang satu ulama. Oke, At-Tibbur Ruhani. Oke, ada permulaan yang bagus banget. Ini tadi saya bilang ya, mulainya dari apa? Dari keutamaan akal dan cacatnya hawa nafsu. Persis sama mulanya ini juga. Ar-Razi lebih tua daripada ini. Ar-Razi kurang lebih bedanya 2 abad. Ar-Razi ini bicaranya bermula juga dari akal. Jadi dimulai juga dari akal, kemudian kan fadlul aqli, keutamaan akal. Persis sama mulainya. Kemudian rad'ul hawa, cacatnya hawa nafsu. Nah, itu antum harus kasih komentar dong. Sebelum itu arti gini. Yang satu dokter, yang satu ulama. Tapi bahasanya sama. Kok bahasa pemulaannya sama? Gitu kan? Dan setelah bicara bahwa akalmu pakai, gitu ya, jangan cuma nuruti hawa nafsu. Kayaknya begitu kalau saya pahami. Baru setelah itu bicara tentang poin-poin berikutnya, gitu kan? Nah ini buku terakhir nih dok. Ini masya Allah nih. Lebih tebal lagi. Sebenarnya sih nggak tebal, ini sebagiannya ada penjelasan dari orang hari ini nih. Tapi buku ini masya Allah. Masalih al-abdan wal anfus. Masalih al-anfus ini bahkan yang saya tahu dok, ini direkomendasi oleh seorang profesor psikologi Islam yang senior sekali, Prof. Malik Badri di Malaysia, orang Sudan kan. Sampai saya dengar beliau bicara itu kalau orang-orang psikolog, karena beliau psikolog, kalau orang-orang psikolog itu membaca buku ini maka selesai ilmu psikologi. Saya tidak berani komentar karena bukan ilmu saya. Tapi masalah al-abdan wal anfus juga dahsyat. Gitu, bahwa apa salah satu yang isinya adalah masalah al-abdan, artinya kan berarti ini baiknya badan dan baiknya jiwa. Nah, beliau sampai bilang ini bahwa di sini ketika nanti beliau bicara tentang yang harus diurus itu bukan hanya masalah badan, karena ternyata memang Allah ciptakan manusia itu ya badan ya jiwa, itu nggak terpisahkan. Memang tidak terpisahkan. Itu. Nah ini karena waktu kita mau habis tuh kita. Nah ini tapi ini kita minta komentar antum nih. Ini bagaimana cara ini kan mengomentari tadi itu ulama beda zaman, beda ilmu pengetahuan, tapi mereka semua sepakat untuk mengembalikan bahwa kesehatan itu harus digabung antara fisik dan jiwa. Kalau saya sih melihatnya itu kita punya, bukan kita sih, kondisi keilmuan saat itu ada missing, ibarat kata missing bridge-nya. Ada jembatan yang putus. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa setelah ilmu agama kan ilmu kesehatan harus kita kuasain. Jadi ilmu kesehatan saat ini itu memang dibuat putus jembatannya dengan agama. Sehingga kalau boleh saya bilang itu ya, goals kita ke depan itu adalah bagaimana menjadikan, emang berat tapi mungkin saja terjadi, Al-Fatihah itu bisa menurunkan demam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah seperti itu. Bagaimana Al-Fatihah bisa menghilangkan bisa atau sengatan
binatang berbisa. Itu sahabat kalau itu malah. Sahabat. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Asal apa? Ya. Raga ini tidak dipisahkan dari ruhnya. Kalau ruh, obatnya, atau mungkin makanannya, jiwa ini adalah apa yang Allah sudah perintahkan. Kalau saya memahami begitu. Ini kan makanan raga semua. Tapi dia bisa jadi berbisa. Kalau apa? Yang makan dalam keadaan marah. Yang makan dalam keadaan benci. Yang makan dalam keadaan dan baper segala macam tadi. Dia jadi berbisa ini. Bukan dia menjadi, kalau bahasa keren itu radikal scavenger atau antioksidan, tapi justru malah jadi radikal bebas. Nah itu yang hilangnya. Sama juga dengan kenapa kalau kita lihat sekarang banyak yang hafal Quran segala macam, tapi kenapa akhlaknya tidak berubah? Karena tidak ada cinta di situ. Dia bacanya nggak pakai cinta, dia memahami nggak pakai cinta, dia melantunkan ayat tadi hanya sekedar melantunkan ayat nggak pakai cinta. Umar bin Khattab mengatakan kan kalau engkau baca Quran nangislah kan. Mau nangis gimana? Kalau hatinya keras. Bahkan kalau tidak bisa nangis, paksa dirimu untuk menangis, kata Umar. Begitu. Itu yang sekarang, kalau boleh saya katakan, PR besar kita ini, PR besar, adalah bagaimana mengembalikan agama kepada kesehatan. Sehingga orang bisa meyakini bahwa Al-Fatihah itu menyembuhkan. Ini kan bawaan, ini sih tambahan aja. Kita kembalikan kesehatan pada agama. Kembalikan pada agama. Itu PR. Jadi artinya betul kembali pada faida maritu. Fahuwa yashfin. Fahuwa yashfin. Fahuwa yashfin. Jadi fahuwanya menjadi titik tekan. Betul. Dan itulah kenapa ulama ini sebagian saja bahwa mereka membuatkan untuk kita juga bahwa selain at-tib al-jismani, kalau bahasa Ar-Razi, selain at-tib al-jismani, kata beliau saya tuliskan at-tib ar-ruhani. Saya sangat yakin Abu Bakar Razi adalah orang yang paham. Dia kan dokter. Dia bukan ulama, tapi dia saya paham dia adalah orang yang paham agama. Oh iya. Betul kan? Sangat. Gak usah saya belum baca tentang dia, tapi saya yakin dia orang yang paham agama. Kenapa? Tidak mungkin orang itu bisa menulis tentang seperti ini kalau nggak paham agama. Itu sebabnya tidak heran saya katakan. Kalau saya pernah lihat kan di Bimawisan yang di Turki apa di mana itu yang Al-Quran itu dengan nada-nada dan langgamnya itu. Wah, banyak yang harus kita bahas nih ya. Insya Allah. Nah, langgam ini belum keluar ini. Belum. Pokoknya ini kita mulai dulu. Jadi teman-teman, pembukaan ini ya. Kita bukaan dulu ya kan. Apalagi antum bicara cinta itu, waduh itu. Insya Allah itu segalanya itu. Segalanya. Mahabbatullah kan juga segalanya ya kan. Betul. Ya, maka kita perlu, kayaknya kita kehilangan cinta. Nah, ini kita berikutnya insya Allah dok ya. Kita akan bicara lagi berikutnya insya Allah. Jazakallah khair. Nah, dok, nanti saya jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya kita akan bertemu insya Allah di pertemuan berikutnya di acara kita ini. Acaranya bedok nih. Fahuwa yashfin. Fahuwa yashfin. Dia menyembuhkan. Dialah yang menyembuhkanku, dan itu langsung kita ambil dari ayat faida maritu. Dan itu esensi dari pengobatan, yaitu itu akidah. Esensi dari pengobatan, insya Allah. Tauhid. Itu akidah kita. Akidah kita. Kita kembali insya Allah. Makasih banyak dokter. Insya Allah kita jumpa lagi di berikutnya insya Allah. Langsung nanti kita detail bicara nih. Detail lagi. Dari saya insya Allah Dr. Jadil Akbar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.